أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang berada di luar sana, di sini Ustadz ingin berpesan. Ada motivasi yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada kita semua tentang kelebihan merantau. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Merantaulah, karena orang berilmu dan beradab tidak tinggal di kampung halamannya. Tinggalkan negerimu dan pergi hidup asing di negeri orang. Merantaulah, engkau akan mendapatkan pengganti dari teman dan kerabat yang engkau tinggalkan. Berlelah-lelahlah, karena manisnya hidup selepas lelah berjuang. Aku melihat air akan menjadi rusak jika ia diam tertahan, dan air itu akan menjadi jernih jika ia mengalir. Jika tidak, maka ia akan keruh tergenang. Kayu gaharu tidak akan ada bedanya dengan kayu biasa ketika dia berada di dalam hutan. Namun ketika gaharu itu dibawa keluar dari hutan, maka dia akan menjadi parfum yang harganya begitu sangat mahal. Jika singa tak meninggalkan sarang, maka dia tidak akan mendapatkan mangsa. Begitu juga dengan anak panah, jika tak meninggalkan busur, maka dia tidak akan tepat pada sasaran. Wahai anak-anakku, merantaulah, karena sesungguhnya orang yang berilmu dan beradab tidak tinggal di kampung halamannya, tetapi dia pergi meninggalkan negerinya guna menuntut ilmu di negeri orang. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustadz selaku tenaga pengajar di Darul Hufaz ingin sedikit memberikan penerangan tentang apa sih aktivitas yang ada di Darul Hufaz. Kalau orang kenal selama ini, pondok pesantren Darul Hufaz adalah pondok pesantren yang hanya sekedar menghafal Al-Quran saja. Namun tidak sampai di situ. Selain kita memang pondok pesantren yang khusus hafal Al-Quran, tetapi kita juga memiliki banyak aktivitas dan aktivitas yang lain. Seperti mana yang mungkin Ustaz akan sampaikan sekarang. Aktivitas yang ada di Darul Hufaz sendiri, dimulai santri itu bangun sampai tidur kembali, ya, maka itu adalah aktivitas yang insya Allah semuanya bermanfaat. Ya, dimulai kita bangun dari pukul 3 pagi, ya, kita diajak untuk sholat berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Kemudian
kita melanjutkan dengan lantunan tilawah Al-Quran sampai menjelang waktu subuh. Ketika mana sudah masuk waktu subuh, sehabis subuh kita lanjutkan kembali dengan halaqah pertama. Halaqah pertama selesai sampai dengan jam 6. Kemudian santri kita bebaskan ya, untuk beraktivitas yang nantinya insya Allah ya, aktivitas itu akan disambung kembali ya. Jadi kalau keluarnya jam 6, anak-anak santri kita keluar dari masjid pukul 6, kemudian mereka makan, kemudian bersiap-siap mandi, kemudian melanjutkan kembali halaqah kedua, yaitu tepat pada pukul 7.30. Kemudian mereka halaqah sampai dengan pukul 9.30, ada istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas madrasah, yaitu belajar diniyah dan umum. Jadi kalau selama ini orang mengenal Darul Hufaz adalah pondok pesantren yang hanya sekedar menghafal Al-Quran, tidak. Bahkan kita ketika menjadi alumni di sini, ya kita menyiapkan 2 ijazah untuk mereka, yaitu ijazah ma'had, syahadat tahfizul Quran, dan juga ijazah dari Kemenang. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ saja ya. Ba'da asar mereka punya aktivitas bebas, yaitu olahraga terkhusus kepada anak putra ya. Kita menyiapkan lapangan olahraga ya, baik itu futsal, tenis meja, badminton dan lain sebagainya. Begitu juga santri-santri putri ya, mereka juga akan beraktivitas seperti mana anak putra. Menjelang masuk waktu maghrib ya, mereka beristirahat sebentar, kemudian mandi untuk mempersiapkan kegiatan zikir sore. Jadi kalau di pondok pesantren Darul Hufaz itu kita mempunyai kegiatan wajib, yaitu zikir pagi dan sore. Maka anak-anak diwajibkan untuk membaca zikir pagi dan sore, kemudian mereka sholat maghrib, kemudian ba'da maghrib mereka kembali halaqah halaqah Al-Quran ya. Kemudian ba'da isya mereka pun ada juga halaqah Al-Quran sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian selepas jam 9 malam ya, mereka istirahat, bersiap-siap untuk kembali ke asrama dan beristirahat. Anak-anakku, mondok adalah satu kewajiban bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu disiplin. Karena apa? Karena pesantren mengajarkan bagaimana santri itu bisa hidup mandiri, bagaimana santri itu bisa hidup dalam keadaan tanpa dibantu oleh orang lain. Anak-anakku, Darul Hufaz akan mengajak kita semua ya untuk menjadi pribadi yang baik, dan juga Darul Hufaz akan melahirkan santri yang soleh, hafiz, profesional insyaallah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita ingin mengajak orang tua, wabil khusus, kemudian keluarga-keluarga kita yang lain untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kita berniat ingin mengajak keluarga-keluarga kita untuk masuk ke dalam surga, maka salah satu jalannya adalah dengan kita menghafal Al-Quran. Maka dengan kita menghafal Al-Quran, maka kita bisa mengajak saudara-saudara, keluarga, orang tua untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz mengajak, ayo yang masih berada di luar sana, yang masih bingung mencari sekolah, kita ada pesantren Darul Hufaz yang beralamatkan di Bernung, Gedong Tataan, Lampung, Indonesia. Mari sama-sama bersama-sama santri di sini menghafal Al-Quran. Insya Allah aktivitas yang berada di Darul Hufaz 24 jam mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian akan bertemu dengan kawan-kawan dari berbagai provinsi, bahkan ada yang dari Bengkulu, ya, dari Jambi, dari Palembang, dari Aceh, dan juga dari Jawa. Maka disinilah ajang kalian untuk menambah sahabat. Ya, nantinya ketika kalian keluar, kalian bisa menjalin kembali silaturahmi dengan kawan-kawan yang ketika berada di Darul Hufaz ini. Itu saja dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz memohon maaf. Mari ya, sekali lagi kita tingkatkan ilmu dan keimanan kita, ya, jaga akhlak kita. Pesan Rasulullah adalah ya, akhlak sebaik-baik akhlak adalah akhlak
yang mana yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.